Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah, lanjutan dari materi yang sebelumnya yaitu sistem rangka atau sistem alat gerak. Ada penjelasan tentang sistem peredaran darah. Di sini saya tampilkan gambar jantung manusia, yaitu di sini akan kita lihat dari gambar ini ada yang namanya aorta, ada vena cava superior, ada katup aorta, ada vena pulmonalis kanan, atrium kanan, katup tricus pindalis, terus vena cava inferior, vertikal kanan, kemudian ada arteri pulmonaris, ada arterium kiri, ada vena pulmonaris kiri, ada katup mitral, ada ventrikel kiri. Inilah gambaran jantung dan bagian-bagiannya yang nanti kita akan bahas pada sistem peredaran darah ini. Kita artikan, kalau dari bahasa Latin, jantung itu adalah cor, adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung. Dari kata Yunani kardia untuk jantung. Jadi jantung dalam bahasa Latin itu cor, dalam bahasa Yunani adalah kardia. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endothelium. Jantung terletak di dalam rongga torak, di balik tulang dada. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Masanya kurang lebih 300 gram, besarnya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jantung hampir sepenuhnya diselubungi oleh paru-paru, tetapi tertutup oleh selaput ganda yang bernama perikardium, yang tertempel pada diafragma. Lapisan pertama menempel sangat erat kepada jantung, sedangkan lapisan luarnya lebih longgar dan berair untuk menghindari gesekan antar organ di dalam tubuh yang terjadi karena gerakan memompa konstan dari jantung itu sendiri. Terdapat di dalam jantung. Jantung berada dalam rongga berisi cairan yang disebut dengan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial inilah yang disebut dengan perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serons untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dengan organ yang ada di sekitar jantung. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan paling dalam. Katup jantung dibagi menjadi katup trikuspid, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju serambi kiri dan bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagian darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta terbesar di tubuh. Internal dari jantung itu sendiri. Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi 2 belah bagian. Dari atas ke bawah menjadi 2 pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri atas 2 rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, serambi kanan dan kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Maka kita akan bicara tentang cara kerja jantung itu sendiri. Pada saat jantung berdenyut, setiap ruang di jantung mengendur dan darah masuk ke jantung disebut diastol. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung disebut sistol. Kedua serambi berkontraksi dan berrelaksasi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan.
Darah yang sudah mengandung sedikit oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor di seluruh tubuh mengalir melalui dua pena terbesar yaitu pena kava menuju ke dalam arterium kanan, sedangkan arterium kanan berisi darah yang akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dipompa melalui katup pulmonar ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil atau pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke arterium sinistra. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung dan paru-paru arterium kiri disebut sirkulasi pulmoner karena darah dialirkan ke paru-paru. Darah dalam arterium sinetra akan didorong menuju partikel sinitra melalui katup bicuspidalis atau katup mitral yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Darah yang kaya akan oksigen ini disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali ke dalam paru-paru, atau itu nanti disebut dengan peredaran darah besar. Keseluruhan dari peredaran darah yang ada di dalam tubuh manusia, pada dasarnya peredaran darah di dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Di sini kita bisa lihat organ-organ yang berpartisipasi dalam proses peredaran darah di dalam tubuh manusia itu. Yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan di seluruh paru dan akan keluar ketika kita membuang napas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen dan akan masuk ke dalam aliran darah kita. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah bermula ketika bilik jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama di seluruh tubuh. Jika kadar oksigen di dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam serambi kanan jantung dan masuk ke dalam bilik jantung. Pada sistem peredaran darah besar ada dua pembuluh darah yang bekerja. Pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Kemudian vena cava inferior membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi peredaran darah besar bekerja dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung kecuali ke paru-paru. Peredaran darah. Sekarang kita akan membahas apa itu arteri. Arteri adalah pembuluh nadi atau arteri, pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Fungsi ini bertolak belakang dengan fungsi pembuluh balik yang membawa darah menuju jantung. Jadi, arteri fungsinya membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau pembuluh balik membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Arteri. Yang pertama, arteri pulmonaris. Pembuluh ini membawa darah yang telah dioksigenasi yang baru saja dialirkan dari jantung ke paru-paru. Arteri sistemik membawa darah menuju arteriol dan kemudian ke pembuluh kapiler di mana zat nutrisi dan gas ditukarkan. Aorta adalah pembuluh nadi terbesar di dalam tubuh yang keluar dari vertikel jantung membawa banyak oksigen. Arteriol adalah pembuluh nadi terkecil yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan cabang-cabang pembuluh nadi dan cabang-cabang pembuluh balik yang terkecil dengan seluruh tubuh manusia.
Arteri adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengantarkan darah mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri koroner membawa darah ke jantung supaya otot jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Arteri mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi dari bagian-bagian sirkulasi sistem yang lain. Tekanan darah dalam arteri selalu berbeda selama siklus jantung. Tekanan darah tertinggi adalah saat jantung berkontraksi dan tekanan darah terendah ketika jantung merelaksasi. Variasi tekanan menghasilkan denyut nadi yang biasa dirasakan di bagian tubuh seperti nadi radial, arterial mempunyai pengaruh terbesar pada saluran aliran darah lokal dan seluruh tekanan darah yang ada di dalam tubuh manusia. Tadi bahwa lapisan terluar dari pembuluh nadi disebut dengan tunika eksternal atau tunika adventitia yang tersusun dari serat kolagen dan jaringan elastis. Di lapisan selanjutnya terdapat tunika media yang tersusun atas otot polos, serat kolagen, dan jaringan elastis. Di lapisan ketiga ada lapisan terdalam adalah tunika intima yang tersusun atas sel endotelial dan lapisan kolagen yang kaya dengan elastin di arteri elastis. Darah mengalir di dalam rongga yang bernama lumen. Bahas tentang vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dari pembuluh balik atau vena ada membran transal, ada katup, ada endotelium, ada yang terdiri atas otot polos, jaringan ikat, kemudian ada percabangan pada vena yang disebut dengan venula. Berikutnya yaitu limpa atau getah bening. Limpa adalah kelenjar tanpa saluran, ductless, yang berhubungan erat dengan sistem sirkulasi dan berfungsi sebagai penghancur sel darah merah yang sudah tua. Limpa termasuk dalam salah satu organ sistem limfoid selain timus, tonsil, dan kelenjar limpa. Sistem limfoid berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Limpa itu sendiri. Limpa merupakan organ limfoid terbesar dan terletak di bagian depan dekat dengan punggung rongga perut di antara diafragma dan lambung di bawah tulang rusuk. Secara anatomi, tepi limpa yang normal berbentuk pipi. Fungsi limpa yaitu mengakumulasi limfosit dan makrofaga, degradasi eritrosit, tempat cadangan darah, dan sebagai organ pertahanan terhadap infeksi partikel asing yang masuk ke dalam darah. Di mana limpa terdiri atas kapsul. Kedua, ada ruangan-ruangan yang mengandung limfoid tisu. Kemudian kapilari darah, saluran eferen limpatik, yang selanjutnya akan kita bahas peredaran darah. Gangguan yang umum terjadi pada sistem peredaran darah pertama adalah hipertensi, hipotensi, varises, arteriosklerosis. Ada yang kurang jelas, silakan berkonsultasi di kelas Edmodo atau hubungi saya via WA atau email saya. Semoga pelajaran hari ini berkenan di hati kalian dan semoga kalian tetap belajar dan semangat walaupun sedang di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.